pagi RRI ND, selamat pagi seluruh pendengar RRI ND dimanapun berada. Salam sehat buat kita semua. Baik, salam sehat Pak Kanis. Pak Kanis, ini per 1 Februari ini sudah ditetapkan ya harga minyak goreng ini mulai Rp11.500 per liter. Nah, untuk di Kabupaten ND sendiri sejauh ini seperti apa Pak Kanis? Baik, pendengar RRI yang budiman yang berada dimanapun yang bisa memantau siaran RRI ND ini, khususnya untuk warga Kabupaten ND, terkait kebijakan atau peraturan Menteri Perdagangan yang baru tentang harga minyak goreng dengan harga eceran tertinggi 14.500, akan satu harga seluruh Indonesia. Saat ini untuk wilayah Kabupaten ND sudah diimplementasikan pada retail modern di Alfamart. Sesuai dengan instruksi dari Menteri Perdagangan, seharusnya seluruh media perdagangan yang berupa retail di ND ini ada beberapa retail. Selain Alfamart, ada Hero, Swalayan, ada Starmart, ada Sinarmas, ada Apotik Swalayan, dan beberapa pedagang retail lainnya seharusnya sudah menerapkan harga minyak goreng 14.000 per liternya. Namun sesuai dengan pantauan kami, harga terakhir itu yang sudah menerapkan harga 14.000 per liter itu baru di Alfamart dengan kebijakan maksimal pembelian per orang itu 2 liter per harinya. Sedangkan di retail non Alfamart dan di pedagang kecil, baik di kios, toko maupun di papalete itu masih dengan harga yang bervariasi, belum menerapkan harga eceran tertinggi Rp14.500 per liternya. Ya, seperti yang Anda katakan tadi ya, bahwa untuk pedagang kecil ini memang pernah diwawancarai RRI bahwa ada beberapa pedagang yang mengakui bahwa belum tahu ada keputusan seperti itu, kemudian ada yang sudah tahu tetapi masih menerapkan dengan harga lama. Nah, bagaimana Bapak melihat hal ini untuk bisa menerapkan agar bisa sama rata untuk diberlakukan di Kabupaten ND, Pak Kanis? Baik, untuk pedagang kecil, kita mulai dari distributor minyak goreng yang ada di Kabupaten ND. Dari 3 distributor utama minyak goreng yang ada di Kabupaten ND ini, selain ke pedagang kecil, kami juga langsung ke distributor. Kami mewawancarai bagaimana penerapan atau implementasi penjualan harga minyak tanah sesuai dengan harga kebijakan satu harga secara nasional. Jawaban dari distributor adalah stok atau ketersediaan minyak goreng yang saat ini berada di tingkat distributor maupun yang sampai di tingkat pedagang, baik di toko, kios maupun di pasar, itu adalah stok lama yang sudah dibeli dengan harga eceran yang lama, sehingga mereka masih tetap menjual dengan harga 22 sampai dengan 26.000 untuk di tingkat pedagang kecil. Sedangkan kebijakan untuk menerapkan sesuai dengan harga yang baru itu setelah untuk tingkat distributor itu akan diterapkan pada supply berikutnya. Artinya di bulan Februari ini mereka sudah menerapkan penjualan dengan harga 14.000 per liternya. Sedangkan untuk di tingkat pedagang kecil, tentu saja kami perlu sosialisasi. Yang namanya kebijakan harga terkait dengan harga itu di level paling ujung dalam distribusi perdagangan ini, harganya tentu saja dikonversikan oleh pedagang dengan mekanisme transportasi dan mekanisme yang mereka terapkan sampai dengan di titik penjualan terakhir. Sehingga butuh waktu mungkin di bulan Februari untuk kami mensosialisasikan informasi ini secara keseluruhan kepada seluruh pedagang, tidak hanya yang berada di dalam kota, tetapi sampai dengan pedagang-pedagang kecil di toko, kios dan papalele, mamalele yang ada di pasar-pasar maupun di kios-kios yang ada di luar kota. Baik,
Pak Kanis, sejauh ini apakah ada keluhan dari masyarakat setempat terkait dengan harga minyak goreng ini, Pak Kanis? Keluhan terkait dengan tingginya harga minyak goreng ini sudah terjadi sejak bulan November 2021. Ini adalah yang melatar belakangi kebijakan terbitnya peraturan Menteri Perdagangan tentang minyak tanah satu harga seluruh Indonesia. Dan seperti kita ketahui bersama bahwa harga tinggi itu terjadi karena memang kelangkaan CPO di CPO di tingkat produsen. Hingga itu yang melatar belakangi naiknya harga. Dan itu harga itu keluhan itu terdengar mulai dari November, memuncak pada bulan Desember sampai dengan tahun baru, dan turun lagi di bulan Januari dengan terbitnya aturan atau edaran instruksi dari Menteri Perdagangan. Setelah terbitnya instruksi dari Menteri Perdagangan sampai dengan saat ini, keluhan yang terjadi di masyarakat adalah dengan kelangkaan stok dan juga harga yang masih belum sesuai harapan dari masyarakat, yaitu 14.000 per liternya. Itu sudah ada keluhan dari pedagang, keluhan dari masyarakat, konsumen, pembeli minyak goreng yang membutuhkan minyak goreng dalam jumlah banyak maupun dalam jumlah sedikit untuk kebutuhan rumah tangga. Baik. Itu sudah ada keluhan ke dinas maupun informasi yang kita pantau melalui media sosial. Ya, kami Dinas Perdagangan selalu memantau informasi harga juga melalui info yang disampaikan masyarakat melalui media sosial. Baik, dengan ada keluhan masyarakat, sejauh ini upaya yang dilakukan oleh dinas terkait seperti apa nih Pak Kanis? Untuk penerapan penjualan minyak goreng satu harga di retail itu sudah kami keluarkan surat pada tanggal 24 Januari kepada seluruh retail agar mereka dapat menjual sesuai dengan harga eceran tertinggi. Namun seperti yang sudah saya jelaskan, yang sudah menerapkan baru Alfamart, sedangkan retail-retail yang lain belum menjualnya sesuai dengan harga yang terbaru 14.000, masih dalam tanda kutip menghabis stok lama dan datangnya stok yang baru. Baik. Sedangkan di level pedagang di toko, kios, dan pasar, tentu saja perlu upaya kerja berat yang kami, selain edaran atau pengumuman yang kami sampaikan melalui surat yang kami sebarkan ke seluruh toko dan kios dan pasar yang ada di Kota Ende untuk sementara, juga melalui sosialisasi. Sejak Natal, 1 minggu menjelang Natal sampai dengan hari ini, tim dari Dinas Perdagangan itu setiap hari mengelilingi toko, kios, dan pasar untuk mengecek kondisi harga-harga terkini. Tidak hanya minyak goreng, tetapi juga telur, beras, dan juga sembako lainnya. Baik, ini secara tidak langsung ini perlu diketahui oleh masyarakat ya pada umumnya yang ada di kabupaten ini untuk bisa memahami bahwa sekarang lagi on proses untuk melakukan pemahaman seperti itu ya terkait dengan harga satu harga harga minyak goreng seperti itu ya, Pak Kanis ya. Betul sekali, sesuai dengan instruksi dari Menteri Perdagangan untuk mekanisme penjualan di tingkat pedagang kecil, di toko, kios maupun di pasar, itu daerah diberikan kewenangan untuk melakukan sosialisasi dan mengatur sistem perdagangan sambil kami menunggu petunjuk teknis tentang mekanisme penjualan. Karena untuk terjadinya penjualan satu harga di tingkat pedagang kecil, itu rantai penjualannya itu tentu saja dari produsen sampai dengan distributor, baik distributor yang ada di Jawa maupun distributor yang ada di lokal daerah. Ini seperti tadi saya sampaikan, ada 3 distributor utama minyak goreng di Kabupaten Ende. Kalau mereka masih menerima harga di tingkat dari distributor di Jawa dengan harga lama, tentu saja di sini pun akan dipasarkan dengan harga yang lama, dengan belum menerapkan harga yang 14.000. Itu perlu koordinasi antara pemerintah melalui Dinas Perdagangan dengan distributor, sehingga kami betul-betul mendapat kepastian bahwa
yang dipasarkan, yang dibeli, yang disediakan oleh distributor utama di Kabupaten Ende itu adalah sudah menerapkan atau sudah mengimplementasikan harga 14.000 per liternya. Sehingga yang mereka pasarkan ke tingkat pedagang kecil di toko kios dan pasar itu adalah nanti yang akan dijual dengan harga 14.000 per liter. Butuh waktu bagi kami untuk distributor dan untuk pemerintah untuk dapat mensinkronkan ini dengan para pedagang kecil. Baik. Apa yang menjadi harapan Anda untuk masyarakat Kabupaten Ende? Silakan. Harapan kami bagi seluruh masyarakat Kabupaten Ende terkait dengan yang pertama terkait dengan kebijakan harga minyak goreng 14.000 per liter ini adalah untuk saat ini ketersediaan minyak goreng itu bisa diakses di seluruh outlet Alfamart yang ada di Kabupaten Ende maupun di luar Kabupaten Ende itu sudah memberlakukan harga yang sama. Sementara kalau kita membeli di retail pedagang retail non Alfamart dan di pasar toko kios itu masih mereka masih menjual dengan harga lama sehingga belum bisa kita menuntut untuk dapat diterapkannya harga yang baru. Terus konsumsi atau kebutuhan yang bisa disediakan untuk sementara karena stoknya terbatas adalah 2 liter per masing-masing pembeli. Namun dengan sistem penjualan yang diterapkan itu belum bisa menjawab apakah pembelian itu berlaku jujur atau tidak. Artinya bahwa orang bisa saja satu rumah berbelanja 3 kali dengan identitas yang berbeda. Seharusnya per keluarga itu masing-masing 2 liter maksimal. Ini yang perlu pengawasan dari kami. Dan untuk masyarakat secara umum, dalam waktu 1 bulan ini akan disosialisasikan kepada seluruh pedagang bahwa sudah ada kebijakan terbaru dan ini kebijakan ini diterapkan oleh pemerintah pusat supaya masyarakat tidak terlalu khawatir akan fluktuasi harga minyak goreng karena minyak goreng ini kebutuhan setiap rumah tangga yang merupakan juga kebutuhan primer. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Kanis untuk waktunya bersama Pro 1 RRI Ende pagi hari ini. Terima kasih RRI, selamat pagi. Selamat pagi.